Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tadenya Ramadan Rizal dari kelas 12 IPS 1, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Petrus dan juga HAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang HAM. HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci dan merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Hak itu sifatnya universal, karena ada hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku maupun agama. Berikutnya adalah macam-macam hak asasi manusia, yaitu terdapat 6. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal human rights, yaitu hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political rights, yaitu hak asasi yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Yang ketiga adalah hak asasi hukum atau legal equity rights, yaitu hak asasi untuk memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang kelima adalah hak asasi peradilan atau procedural rights, yaitu hak asasi untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya atau social culture rights, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Berikutnya adalah latar belakang terjadinya sebuah pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Sifat pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan juga pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran HAM yang bisa membahayakan atau mengancam nyawa orang lain. Pada penggolongan ini termasuk sebuah perbuatan besar dan dipastikan mendapatkan hukuman yang sepadan sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran HAM ringan merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM yang ringan di mana tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Akan tetapi, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila dalam jangka waktu yang lama. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penembakan misterius atau Petrus. Petrus merupakan sebuah operasi rahasia yang diperintahkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada masa Orde Baru. Operasi ini adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Pelaku dari Petrus ini adalah gabungan TNI dan polisi yang menyamarkan identitas mereka. Target dari operasi ini adalah siapapun yang memiliki tato di tubuhnya, karena di saat itu orang yang memiliki tato dianggap sebagai penjahat, preman, residivis, ataupun gali, gabungan anak liar yang sering dianggap melakukan aksi kriminal. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyaknya orang yang bukan pelaku kriminal ataupun preman yang sudah tidak melakukan kejahatan turut menjadi korban karena memiliki tato, sehingga operasi ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM berat. Kronologi terjadinya Petrus dimulai pada tahun 1982, yaitu pada Rapim atau Rapat Pimpinan ABRI di bulan Maret. Presiden Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas. Pada tahun 1983, Petrus pertama kali beraksi di Yogyakarta di bawah pimpinan Komandan Kodim 0734, yaitu M. Hasbi, sebagai operasi pembersihan para gali. Tercatat 532 orang tewas, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Pada tahun 1984 tercatat 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Dan pada tahun 1985
tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Berikut adalah hak-hak yang dilanggar dalam penembakan misterius. Yang pertama adalah hak tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, hak untuk hidup. Yang ketiga adalah bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Yang keempat adalah kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan. Kelima adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dan yang terakhir adalah hak atas dunia yang adil. Upaya pencegahan pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Internal terdiri dari pendidikan karakter yang baik, mempelajari dan menegakkan HAM dimanapun, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dan eksternal adalah mengadakan informasi pada tubuh aparat hukum dan peradilan secara tegas, menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM, dan memperkuat lembaga hukum yang ada. Dan sebelum saya akhiri, saya akan memberikan analisa mengenai apa yang saja yang baru saya bahas. Tragedi Petrus ini merupakan sejarah kelam di mana adanya peristiwa seorang yang memiliki tato dianggap seorang kriminal, walau kita tahu itu belum tentu benar. Semoga mulai dari sekarang hingga ke depannya tidak ada lagi kasus diskriminasi seperti ini. Menurut saya, yang terpenting adalah mulai dari membenahi diri sendiri, mentaati aturan yang ada, dan menegakkan hukum secara seadil-adilnya. Sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.